Shalom, keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristen Jawetan Jemaat Surabaya, kami mengucapkan selamat Hari Jumat Agung dan selamat mengikuti ibadah perjamuan Kudus Paskah pada Jumat 10 April 2020. Semoga senantiasa sehat dan semangat tetap tinggal di rumah, mematuhi kebijakan pemerintah dalam menghadapi dan memutus mata rantai merebaknya virus COVID-19 dengan melakukan social distancing atau mengambil jarak. Oleh karena itu, tanpa mengurangi makna ibadah seperti yang kita lakukan di gereja, maka ibadah perjamuan Kudus Paskah bersama keluarga masing-masing di rumah menggunakan tata ibadah khusus yang dipakai secara online. Marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk memenuhi undangan Tuhan membangun ibadah perjamuan Kudus Paskah di tengah keluarga kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi, kami undang untuk berdiri. Marilah kita awali ibadah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1. Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1. Indahnya saat teduh. Sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh. Betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita mulai ibadah kita saat ini dengan kita bersama mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita datangnya dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Dia yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus kiranya turun atas kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, saat ini dengan segala keprihatinan dan kerendahan hati, marilah kita mengenang kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus oleh karena pelanggaran
dan dosa-dosa kita semua. Bersama dengan pencobaan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi, marilah kita bersama-sama meneladan Sang Kristus yang telah lebih dahulu berkenan menderita bagi kita semua, setiap orang yang percaya ini. Dia selalu menguatkan kita dengan sabdanya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Injil Yohanes 15 ayat 13. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 170. Warga jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dan menerima pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur dalam situasi penuh pergumulan ini, Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk membangun ibadah. Kami rindu akan firman Tuhan, supaya kami mendapatkan kekuatan dalam menjalani kehidupan kami. Kami membuka hati untuk menerima firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Sunardi, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dengan segala hikmat, sehingga apapun yang disampaikan hanya berasal dari Tuhan dan menjadi berkat bagi semua jemaat. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 42. Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 42, yang demikian pernyataannya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, "Sudah selesai." Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya, supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit
lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, berbahagialah orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Pada saat ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan tentang berani bersikap dan bertindak seperti Tuhan Yesus. Berani bersikap dan bertindak seperti Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, biasanya banyak orang berpikir, mungkin juga termasuk kita semua, bahwa taman suatu tempat yang memiliki banyak tanaman yang indah. Udaranya terasa sejuk. Bahkan taman itu jauh dari keramaian sehingga bisa merasakan suasana yang sunyi dan hening. Sehingga sangat baik untuk dijadikan sebagai tempat beristirahat dan menghilangkan berbagai kepenatan atau keletihan setelah sibuk dengan berbagai pekerjaan yang dilakukan. Pergi ke suatu tempat atau taman yang sunyi yang berada di seberang Sungai Kidron di Bukit Jaitun untuk beristirahat dan berdoa. Itulah yang biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya. Sekali lagi, di Taman Getsemani tersebut, Tuhan Yesus biasa menggunakannya sebagai tempat untuk berdoa. Namun siapa mengira bahwa Taman Getsemani yang sunyi bersama dengan para muridnya itu, Tuhan Yesus ditangkap. Dan itu menjadi awal dari penderitaan Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, setelah kematiannya, jenazah Tuhan Yesus
juga dikuburkan di sebuah tempat yang berada di taman milik salah seorang pengikutnya, yaitu Yusuf Arimatea. Tentu saja pemilik taman tersebut memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yesus, sehingga menjadikan mereka itu mengizinkan taman tersebut untuk dipergunakan, bahkan menyerahkan taman yang mereka miliki bagi pemakaman Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, sekali lagi penderitaan Tuhan Yesus dimulai dari Taman Getsemani. Ia ditangkap di taman ketika selesai berdoa bersama dengan para muridnya. Setelah itu, Tuhan Yesus semakin mengalami banyak penderitaan hingga mati tersalib di Bukit Golgota. Sungguh sangat memprihatinkan, sebab tidak ada murid-muridnya yang berani mendekat untuk menemani saat Tuhan Yesus mengalami penderitaan, siksaan saat memikul salib menuju Bukit Golgota. Para murid hanya melihat dari kejauhan. Mungkin mereka tidak tega melihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Terlebih melihat Tuhan Yesus diperlakukan seperti seorang penjahat. Kepadanya diperlakukan seperti seorang raja dengan tujuan untuk mengejek dan menghina. Oleh karena itu kepalanya diletakkan anyaman mahkota duri dan dipakaikan di tubuhnya jubah berwarna ungu. Ia juga memikul sendiri kayu salib yang akan menjadi gantungan dirinya. Kayu salib tersebut tentu amat berat. Apalagi berjalan di jalan yang terjal menuju Bukit Golgota. Pada saat tubuh Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, ia harus menahan penderitaan berat yang dialami. Ketika ia harus menahan haus yang luar biasa, kepadanya diberikan anggur asam. Sekali lagi, penderitaan yang dialami belum selesai sampai di situ. Lambung Tuhan Yesus ditikam dengan tombak hingga air dan darah mengalir dari lambungnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, Tuhan Yesus yakni hamba Allah itu memang diutus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Meskipun sebenarnya pada diri hamba Allah itu tidak ditemukan bukti bahwa dirinya melakukan kejahatan. Namun hamba Allah itu diperlakukan seperti seorang penjahat karena dosa kita umat manusia ini. Padahal yang justru pantas disebut sebagai penjahat adalah mereka yang menyerahkan hamba Allah untuk disalibkan, dan kita semua orang yang berdosa ini. Meskipun pada akhirnya banyak orang yang menyadari dan mengakui bahwa sesungguhnya sikap dan tindakan berani yang dilakukan oleh Tuhan Yesus demi setianya kepada kehendak Bapa untuk menebus umat manusia atas dosa-dosanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib, yang merawat dan memakamkan jenazah Tuhan Yesus tersebut bukanlah para muridnya yang selalu bersama-sama dengan dia, tetapi Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Sungguh sangat menarik untuk kita perhatikan dua orang ini. Yang pertama adalah Yusuf dari Arimatea. Dia adalah murid yang meminta kepada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan jenazah Tuhan Yesus dari kayu salib. Sesungguhnya ia merasa takut kepada orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Tuhan Yesus. Barangkali ia berpikir bahwa jika dirinya ketahuan menurunkan jenazah Tuhan Yesus dari kayu salib, ia dianggap sebagai pengikutnya yang bisa ditangkap dan juga
disiksa. Itulah sebabnya ia meminta jenazah Tuhan Yesus dari Pilatus secara sembunyi-sembunyi. Yusuf dari Arimatea ini tentu menyadari bahwa ia pasti akan menghadapi berbagai risiko atas keputusan yang diambilnya. Hanya karena kasihnya kepada Tuhan Yesus, ia berani bersikap dan bertindak untuk melakukan hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, meskipun dalam menyatakan sikap dan tindakannya yang penuh keberanian tersebut tidak bisa dilakukan dengan gegabah, perlu sikap bijaksana, yakni harus berpikir dengan cermat agar bisa bersikap dan bertindak tepat. Inilah yang dilakukan Yusuf dari Arimatea. Ia berani meminta jenazah Tuhan Yesus dari Pilatus meskipun permintaannya secara sembunyi-sembunyi. Apakah ini berarti licik? Tentu saja tidak. Ini justru perbuatan yang bijak sehingga tidak menimbulkan berbagai keributan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan anak-anakku semua, setelah diturunkan dari atas kayu salib, jenazah Tuhan Yesus itu juga dimakamkan di taman milik Yusuf dari Arimatea. Sangat tidak mungkin jika Tuhan Yesus dimakamkan di tempat milik orang lain. Pasti akan memunculkan diskusi dan perdebatan yang cukup panjang, bahkan memunculkan persoalan baru terkait dengan tempat pemakaman bagi Tuhan Yesus tersebut. Oleh karena itu, Tuhan Yesus dimakamkan di makam yang ada di milik Yusuf Arimatea. Dalam hal ini keputusan Yusuf sungguh bijak. Terlebih dari itu, Yusuf dari Arimatea juga tidak ingin berkuasa atas kubur Tuhan Yesus. Ia memperbolehkan siapa saja yang mau datang ke makam Tuhan Yesus. Sekali lagi, Yusuf Arimatea telah membuktikan diri dengan mewujudkan sikap dan tindakan yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Ia berani bersikap dan bertindak dengan sangat bijaksana. Tidak banyak kata-kata yang ia ucapkan untuk mewujudkan kasihnya, kesetiaannya, pengorbanannya, tetapi melakukannya untuk Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, selanjutnya kita bersama mencoba memperhatikan Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Farisi, bahkan pemimpin agama Yahudi yang pernah menjumpai Tuhan Yesus untuk berdiskusi tentang dilahirkan kembali. Pertemuannya dengan Tuhan Yesus sungguh sangat luar biasa, memberikan arti dan makna hidupnya. Oleh karena itu, saat kematian Tuhan Yesus, Nikodemus justru datang dengan membawa campuran minyak mur dengan gaharu yang biasanya digunakan untuk mengurangi bau jenazah. Minyak mur dan gaharu ini dibawa oleh Nikodemus sebagai wujud kasih dan penghormatannya kepada Tuhan Yesus. Apa yang telah dilakukan Nikodemus terhadap jenazah Tuhan Yesus adalah suatu sikap dan tindakan yang tergolong sangat berani. Sebab apa yang dilakukan Nikodemus pasti bertentangan dengan orang-orang Farisi lainnya yang membenci Tuhan Yesus, bahkan menyalibkannya. Meskipun kita menyadari bahwa perbuatan kasih dan hormat itu memang bisa ditujukan kepada setiap orang, sebab pada dasarnya setiap orang berhak untuk menerimanya. Namun apa yang telah dilakukan oleh Nikodemus sungguh sangat luar biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, anak-anakku semua, Tuhan Yesus telah membuktikan demi taatnya atas kehendak Bapa, demi sebagai perantara kasihnya, dia berani bersikap dan bertindak secara tegas.
Ketika suasana mencekam di Taman Getsemani, Tuhan Yesus dengan tegar berterus terang kepada mereka yang ingin menangkapnya dan menyatakan diri sebagai orang yang sedang mereka cari dengan mengatakan, "Akulah dia. Akulah dia." Tentu saja setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh pasti memiliki kedekatan dengannya, dan Tuhan Yesus pun dekat dengan mereka. Kedekatan itu telah diwujudkan oleh Tuhan Yesus dengan berani bersikap dan bertindak, meskipun harus menderita hingga mati di kayu salib demi mewujudkan perannya sebagai hamba Allah, agar kita semua orang yang dikasihi Tuhan Yesus ini mendapatkan pengampunan dosa. Berani bersikap dan bertindak seperti Tuhan Yesus Kristus itu berarti menerapkan ajaran dan teladan yang telah diberikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang sungguh tidak mudah melakukan hal yang demikian, sebab pergumulan dan tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, bahkan mungkin sangat beresiko. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, apa yang telah dilakukan oleh Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus dapatlah kita jadikan salah satu model atau cara mengungkapkan sikap dan tindakan cinta kasih yang penuh keberanian, namun tetap disertai cermat berpikir secara arif dan bijaksana, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud secara baik dan hasilnya pun maksimal. Oleh karena itu, pada Jumat Agung ini, saat kita bersama-sama ikut serta perjamuan kudus, mari kita bertindak agar kita semua mendapatkan pengampunan dosa dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Meskipun Dia harus menderita dan mati di atas kayu salib. Lalu bagaimana dengan kita semua? Sekali lagi, mari kita berefleksi atas cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa itu. Lalu bagaimana dengan kita semua? Kita pun harus berani bersikap dan bertindak seperti Tuhan Yesus. Namun perlu kearifan dan tetap bijaksana seperti yang telah dilakukan Yusuf dari Arimatea dan juga Nikodemus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimohon untuk berdiri. Bersama-sama umat percaya di seluruh muka bumi, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih, mari kita bersama masuk suasana khusus dalam rangka perjamuan kudus Jumat Agung ini. Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting, sebab di hari ini Tuhan Yesus telah rela mati demi kehidupan umat manusia dan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, dia yang sedang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, hingga dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu semua tak lain karena dosa kitalah yang sedang ditanggungnya, agar kita umat manusia ini mendapatkan pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal, penuh kemuliaan. Maka saat ini kita umat miliknya, sebagai gerejanya, akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya. Bersatu dengan tubuh dan darahnya, dalam satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 35. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mu ku puji terus seumur hidupku, seumur hidupku, seumur hidupku. Kasih-Mu ku puji terus seumur hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anakku yang terkasih, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan kudus untuk menerima anugerahnya yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, marilah kita mengaku, menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita semua dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya, dan itu menjadi berkat dalam hidup kita semua. Sebelum kita bersama-sama menerima perjamuan kudus, marilah kita lakukan persiapan yang paling akhir, agar perjamuan kudus ini dapat menjadi sumber berkat secara jasmani dan rohani dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari kita bersama datang di hadapan Tuhan Yesus untuk memohon pengampunannya dengan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, inilah keseluruhan kehidupan kami, sungguh terbuka di hadapan-Mu. Pikiran kami, perkataan kami, sikap dan tindakan hidup kami, sampai saat ini sungguh masih penuh dengan salah dan dosa, sehingga kami semua sebenarnya belum layak ikut serta semeja dalam perjamuan kudus-Mu. Namun karena Tuhan Yesus yang penuh kasih mengundang kami, sehingga kami ikut serta perjamuan kudus-Mu, maka kami datang. Oleh karena itu ampuni kami ya Tuhan Yesus,
agar kami semua layak ikut serta perjamuan kudus-Mu, dan perjamuan kudus dapat menjadi sumber berkat jasmani dan rohani kami semua. Sungguh anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 29. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya kita bersama-sama mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti yang adalah lambang dari tubuh-Nya, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-Nya sambil berkata, "Terimalah, inilah tubuhku yang terpecah-pecahkan karena kamu. Demi pengampunan dosamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, terimalah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, roti yang kita terima, mari bersama-sama kita angkat. Inilah tubuhku yang terpecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan kematian dan kebangkitanku, serta jadikan pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur yang adalah lambang dari darah-Nya, lalu memberikannya kepada para murid-Nya sambil berkata, "Terimalah, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah-Ku dan yang tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini untuk mengingat akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah, terimalah. Kita bersama-sama mengangkat cawan yang kita terima. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darah-Ku, yang tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah dan minumlah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama undur dari meja perjamuan kudus ini dengan penuh sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang demikian, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia pasal 2 ayat 20. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita memberikan syukur persembahan atas perjamuan kudus ini dan bersama kita pujikan Kidung Jemaat 169. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bersama-sama kita satukan hati dan iman, kita naikkan doa syafaat kita, nanti bersama-sama kita akhiri doa Bapa kami, kita pujikan bersama-sama. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biar itu dapat menjadi sumber kekuatan iman kami. Terlebih pada Jumat Agung, kami bersama-sama juga ikut serta perjamuan kudus Tuhan. Kami bersama menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan bersama. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menjadikan benda mati ini sarana kemuliaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan syukurnya. Kami juga bersukacita bersama saudara-saudara kami yang pekan ini berulang tahun. Baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih kecil. Anugerahkan pertumbuhan yang baik, yang berkebutuhan khusus dianugerahkan pemulihan oleh Tuhan. Anak-anak kami yang masih ada di bangku pendidikan, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, SMK, bahkan yang ada di perguruan tinggi. Tuhan, Engkau memberkati mereka semua, sehingga mereka menjadi anak yang cerdas, lulus tepat pada waktunya dengan nilai yang baik. Kami juga berdoa untuk para pemuda-pemudi. Tuhan kiranya berkenan memberkati pergumulannya, terutama yang terkait dengan pekerjaan dan pendamping hidupnya. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu selaku orang tua. Engkau memberkati agar mereka semua mampu mendampingi anak-anak kami semua dengan penuh setia dan tanggung jawab. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk Bapak Ibu adi usia. Tuhan kiranya memberkati mereka semua tetap sehat sekalipun usianya semakin tua. Anugerahkan kehidupan yang penuh sukacita dan syukur. Kami berdoa untuk Bapak Ibu yang saat ini sakit, sedang dalam proses pemulihan, maupun mereka yang ada di rumah sakit. Di antaranya adalah Ibu Uti, Pak Sis Bambang,
Ibu Wardoyo, Bapak Ibu Jarkasih, Bapak Ibu Priyono, Bapak Ibu Lukito, Pak Adirekso, Ibu Sriwilujeng, Ibu Ngatijo, Pak Wiono, Pak Bambang Daryanto, Ibu Triman, Ibu Suudi, Ibu Sunarti Suprapto, Pak Sain, Pak Simbarjo, Ibu Ismiati, Pak Nilo, dan Bapak Ibu saudara-saudara kami yang lain. Kami rindu tumpangan tangan, darah dan bilur Tuhan Yesus Kristus sungguh memulihkannya. Upaya dan obat yang telah diminum diberkati oleh Tuhan untuk mempercepat proses pemulihan kekuatan dan kesehatannya. Kami berdoa untuk pekerjaan kami masing-masing atas anugerah-Mu. Kami yang ASN, kami yang TNI Polri, kami yang pegawai swasta, kami yang wira swasta, kami yang pekerja serabutan, kami yang pensiunan. Tuhan, Engkau memberkati kami semua sehingga kami tidak berkekurangan. Kini kami berdoa untuk seluruh pelayan yang ada di GKJW Jemaat Surabaya ini. Mulai pendeta, penatua diaken, pengurus blok, pengurus kelompok, karyawan dan komisi-komisi. Tuhan, Engkau memberkati seluruh pelayanan kami semua. Kami berdoa untuk para pimpinan bangsa negara kami. Mulai dari pusat yakni Pak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan seluruh menteri, pembantu Presiden. Tuhan, Engkau memberkati yang saat ini sedang mencurahkan pikiran dan seluruh kekuatan serta tenaganya untuk ikut serta menangani virus corona ini. Kami berdoa untuk gubernur, terlebih Ibu Gubernur Jawa Timur dan wakilnya. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati sehingga beliau ini mampu juga ikut serta mencurahkan seluruh tenaga, perhatian dan pikiran ikut serta mengatasi virus corona yang ada di Jawa Timur ini. Terlebih Ibu Wali Kota Surabaya dan wakilnya beserta dengan seluruh staf, kiranya Tuhan memberkati sehingga Surabaya senantiasa sejahtera, mampu mengatasi persoalan-persoalan yang ada, terlebih juga virus corona ini dengan baik. Demikian Tuhan, doa, syukur dan pergumulan-pergumulan kami semua kami serahkan kepadamu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdiri menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami, dan mampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bersama-sama kita mengambil saat teduh, kita terima berkat Tuhan. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati, dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat 474. Demikian keluarga yang dikasihi Tuhan, ibadah perjamuan kudus Paskah telah selesai. Selamat kembali beraktivitas, namun tetap tinggal di rumah. Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat. Terus berdoa, badai COVID-19 pasti cepat berlalu. Tuhan Yesus memberkati.